pagi. Kali ini kita akan membahas topik kesetimbangan kimia part yang pertama. Nah, jadi yang A itu ada reaksi kesetimbangan. Dikatakan saat setimbang ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa ciri. Yang pertama, laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian, reaksinya berlangsung secara reversibel, dapat balik. Nah, jadi pada kehidupan sehari-hari biasanya reaksi-reaksi yang kita temuin itu irreversible, tidak dapat balik. Contohnya, kalau misalnya kita bakar kertas dibakar jadi abu, dan abu itu nggak bisa balik kembali menjadi kertas. Ya, besi berkarat nggak bisa balik lagi menjadi logam besi ya. Nah, jadi artinya sudah terjadi korosi di situ. Perkaratan itu tidak dapat balik. Nah, jadi untuk reaksi kesetimbangan, ciri-cirinya itu adalah reaksinya reversibel, dapat balik. Contohnya adalah reaksi pembuatan amonia. Jadi N2 ditambah H2 itu akan menjadi amonia NH3. Nah, amonianya itu bisa juga kembali membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Reaksi reversibel ditandai dengan panah dua arah, ke kanan dan ke kiri ya. Nah, kemudian saat setimbang, konsentrasi zat-zatnya akan tetap, reaksinya tidak pernah habis. Secara makroskopis reaksinya berhenti, tetapi secara mikroskopis reaksinya berlangsung. Ya, kesetimbangannya dinamis. Oke. Nah, itu dia untuk ciri-ciri saat setimbang. Dikatakan reaksi setimbang, maka dia mencakup 5 ciri tersebut. Nah, jadi kesetimbangan itu ada dalam bentuk sistem homogen, artinya komponennya satu fase atau wujud. Nah, kalau kita perhatikan contohnya N2 gas ditambah 3H2 gas bolak-balik menghasilkan 2NH3 gas. Nah, berarti di situ kita perhatikan wujud atau fase setiap zatnya atau setiap molekulnya itu adalah gas ya. Nah, jadi itu dikatakan sebagai kesetimbangan dalam sistem homogen. Yang kedua itu kesetimbangan dalam sistem heterogen. Nah, kalau heterogen berarti komponennya terdiri atas dua fase atau lebih. Contohnya CaCO3 solid bolak-balik menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, kalau kita perhatikan di situ wujud atau fase ada dua ya, ada solid, ada gas. Nah, jadi dikatakan itu adalah kesetimbangan dalam sistem heterogen. Bisa dibedakan ya. Yang B, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, ada yang namanya asas Le-Chatelier. Dia bilang jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan aksi, sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut ya. Jadi reaksi sama dengan minus aksi. Nah, faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan yang pertama ada yang namanya konsentrasi. Ingat, penambahan komponen yang berupa larutan dan gas ya akan berpengaruh pada kerapatan antar partikel dalam campuran. Kalau konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah lawan. Kalau konsentrasinya dikurangi, maka bergeser ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya atau diri sendiri. Contohnya ada besi direaksikan dengan air, bolak-balik menghasilkan Fe3O4 ditambah gas H2 ya. Nah, kalau konsentrasi H2O ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, kenapa? Kalau kita perhatikan reaksi ini, H2O-nya ada di kiri. Ingat tadi di slide sebelumnya, kalau konsentrasi ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. H2O kan berada di kiri, maka akan bergeser ke kanan, ya, ke arah produk. Kemudian jika konsentrasi H2O dikurangi, kesetimbangan bergeser ke kiri, ke arah diri sendiri, ya. H2O-nya dikurangin, maka bergeser ke diri sendiri, ke arah kiri, ke arah reaktan, ya. Reaktannya akan bertambah. Si Fe yang ditambah, reaksi tidak akan bergeser. Kenapa? Lihat di situ fasenya, wujudnya si Fe itu adalah solid. Dalam hal ini,
Wujud yang kita gunakan hanya larutan dan gas. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, jadi jika konsentrasi Fe ditambahkan, reaksi tidak akan bergeser. Faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan berikutnya itu ada tekanan P, pressure ya, dan volume V. Nah, jadi kita tahu bahwasanya tekanan itu berbanding terbalik dengan yang namanya volume. Nah, jadi tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien gas yang kecil. Koefisien gas yang kecil. Ya. Oke, perhatikan P-nya diperbesar, volume diperkecil, maka bergeser ke arah koefisien gas yang kecil. Jika tekanannya diperkecil, berarti volumenya diperbesar. Dia bergeser ke arah koefisien gas yang besar. Oke, kalau kita perhatikan volume itu dengan arah pergeserannya ya. Itu sama-sama volume diperbesar ke koefisien gas yang besar. Volume diperkecil ke koefisien gas yang kecil. Tapi tekanan dia berbanding terbalik. Tekanannya diperbesar ke koefisien gas yang kecil, tekanannya diperkecil ke koefisien gas yang besar ya. Nah, itu dia. Jadi contohnya ada reaksi H2 gas ditambah CO2 gas bolak-balik menghasilkan H2O liquid ditambah CO gas ya. Jadi kalau tekanannya diperbesar kan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Coba lihat koefisien gas yang kecil itu di sebelah kiri atau kanan. Nah, kalau kita perhatikan reaksinya, gas di situ ada H2 sama CO2 yang di kiri ya. Berarti koefisiennya totalnya ada 2 di kiri. Sementara kalau di kanan, yang gas itu hanya CO, karbon monoksida. Koefisiennya cuma 1. Berarti kalau tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Koefisien gas yang kecil berada di sebelah kanan. Yang kanan koefisien gasnya 1, yang kiri koefisien gasnya 2. Maka jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke arah produk, ke arah yang koefisien gasnya kecil. Nah, begitu juga kalau tekanannya diperkecil. Tekanan diperkecil berarti ke koefisien gas yang besar. Ke koefisien gas yang besar itu berada di sebelah kiri ya. Nah, atau berada di sebelah si reaktan kalau pada reaksi itu. Kemudian kalau volume diperbesar, ingat kalau volume tadi berbanding lurus dengan koefisien gasnya ya. Volume diperbesar maka bergeser ke koefisien gas yang besar juga. Berarti ke arah kiri ya. Kemudian volume diperkecil bergeser ke arah kanan. Volume diperkecil bergeser ke koefisien gas yang kecil juga. Paham ya? Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan yang ketiga itu ada suhu. Simbolnya T ya, T besar, temperatur. Kalau suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke yang membutuhkan kalor. Reaksi endoterm ya. Nah, jadi suhu dinaikkan bergeser ke reaksi endoterm. Suhu diturunkan bergeser ke reaksi eksoterm ya. Ingat, naikkan endo, turunkan ekso ya. Nah, jadi ada contoh reaksi ya, ada si etana, gas etana C2H6 gas bolak-balik menghasilkan C2H4. Oke, ada si etana ditambah gas hidrogen di mana delta H-nya itu sama dengan positif 138 kJ. Kalau kita perhatikan cara membaca reaksinya, ini adalah reaksi ke kanan, ini reaksi endoterm. Delta H-nya positif ya. Saya ulang, cara membaca reaksinya, reaksi ke kanan itu adalah reaksi endoterm. Pertanyaannya, supaya reaksinya eksoterm, maka reaksinya harus kemana? Nah, ingat pelajaran termokimia ya. Kalau reaksi dibalik, maka delta H akan berubah tanda. Pada reaksi ini, cara membacanya reaksi ke kanan adalah reaksi endo. Berarti kesimpulannya kalau ke kiri, dia adalah reaksi ekso. Ya. Nah, jadi kita masuk ke contohnya langsung. Kalau suhu dinaikkan pada reaksi itu, ya, C2H6 gas bolak-balik menghasilkan C2H4 gas ditambah H2 gas.
suhu dinaikkan bergeser ke arah mana itu ya? Suhu dinaikkan akan bergeser ke arah reaksi endo. Reaksi endonya itu reaksi ke kanan. Berarti suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau produk pada contoh yang di atas ya. Kemudian kalau suhu diturunkan, maka bergeser ke reaksi ekso ya. Nah, supaya reaksinya ekso, itu kan reaksinya ke kiri berarti. Bergeser ke kiri ya. Nah, itu dia untuk faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan ya. Jadi ingat note-nya, katalis itu tidak mempengaruhi arah atau pergeseran arah kesetimbangan. Dia hanya bisa mempercepat terjadinya reaksi. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Sampai ketemu di part berikutnya. 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어